Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah dan sungguh luar biasa, penuh dengan sukacita ini, saya mengajak kita sebelum melaksanakan tugas tanggung jawab, mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami dan membimbing kami sehingga firman ini akan menjadi pelita dalam langkah kami, sehingga kami bukan hanya mampu mendengar, tapi mampu melakukan firman Tuhan tersebut. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan firman tersebut. Terpujilah Kristus. Segala sesuatu dinilai. Setiap sekolah, bahkan sekolah teologi, memberikan kriteria bagi calon murid-muridnya. Bukan itu saja, setiap perusahaan juga menetapkan standar kriteria bagi calon pegawainya. Termasuk para orang tua juga terkadang menetapkan kriteria untuk calon mantunya. Mulai dari prestasi akademis di sekolah, kemampuan finansial, latar belakang keluarga, sampai kesehatan, juga menjadi tolak ukur suatu penilaian. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus memberikan sebuah penilaian ketika ibu bapak, saudara, dan saya dipanggil untuk menjadi murid-muridnya? Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus sedang memilih para murid-muridnya. Bagaimana penilaian Tuhan Yesus? Yang pasti murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih olehnya adalah orang-orang biasa. Tidak ada seorang pun yang menonjol dari antara mereka. Bahkan Yesus tidak membuat suatu kriteria apapun. Tidak membuat penilaian dunia sebagai suatu hal yang perlu untuk dilihatkan atau dinilai serta mampu untuk dipilih. Misalnya, di antara mereka ada Matius, pemungut cukai yang menjadi antek pemerintahan Romawi. Tetapi juga Simon, orang Zelot yang sangat nasionalis dan anti terhadap segala sesuatu yang berbau Romawi. Bukankah memanggil Matius dan Simon menjadi satu tim dapat menimbulkan pertengkaran, perbedaan pendapat, karena mereka dari dua golongan yang berbeda. Rupanya bagi Tuhan Yesus bukanlah apa yang dikerjakan oleh calon murid-murid itu yang diperhitungkan, melainkan apakah mereka mau membuka diri dan hati mereka untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, dan memusatkan diri mereka untuk mengikuti Yesus secara setia. Itu sebabnya setelah Yesus memanggil para murid, dia langsung mengajak mereka untuk melayani kaum papa, kaum tidak berdaya yang termarginalkan. Bukan itu saja, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada mereka nilai-nilai mengenai kerajaan surga yang justru sangat berbeda dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh dunia. Nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini tidak berlaku menjadi sebuah penilaian bagi Tuhan Yesus ketika mereka dipilih menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kini refleksi kita atas pembacaan akan ayat Alkitab kita ini. Tuhan Yesus memilih ibu bapak, saudara, dan saya sebagai murid-muridnya. Apakah ada penilaian khusus? Siapapun kita, apapun latar belakang pendidikan kita, latar belakang ekonomi kita, latar belakang keluarga kita. Kalau ibu bapak, saudara, dan saya membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah, mampu melanjutkan karya Yesus di dunia ini sebagai muridnya. Ketika ibu bapak dan saya mampu meninggalkan manusia lama kita, bertobat
dan mampu untuk menjadi manusia yang selalu mengandalkan Tuhan, bahkan setia di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, di sana ibu bapak dan saya telah terpanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Maukah kita mengikuti standar penilaian Yesus itu? Bukan standar dunia. Percayalah, sekalipun itu tidak mudah untuk diikuti, kita dimampukan, kita diperlengkapi. Selamat menjadi murid Yesus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas pembacaan firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus tidak menetapkan penilaian atau kriteria apapun berdasarkan apa yang kami miliki. Kami percaya bahwa kami dipilih karena kasih karunia Tuhan. Kami harus menjadi murid-murid Kristus yang setia. Murid-murid Kristus yang mampu menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga, bukan nilai-nilai dunia. Kami tahu Tuhan jalan yang kami tempuh mungkin tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan telah memampukan dan memperlengkapi kami. Sehingga kami mampu menjadi murid yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Dan kiranya firman ini dapat kami lakukan di sepanjang hari bahkan di kehidupan kami. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa mengandalkan Engkau dan menjadi murid-murid yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap memulai tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah Kristus. Amin. Ku mau bersorak bagimu.